kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semuanya pasti keadaan baik, amin. Saya percaya semuanya kita dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Haleluya. Saya rindu saat-saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mari satukan roh kita sehingga kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami persembahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Kau memulihkan setiap kami. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan kami tenang. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau terus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah kami agungkan nama-Mu. Haleluya.
Lebih lagi untuk kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh kami bersuka cita oleh karena hadirat-Mu begitu luar biasa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Sekali lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Tuhan,
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Yang pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali berkumpul melalui rumah kami masing-masing mengikuti ibadah online ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian penyembahan kami. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah urapan-Mu mengalir bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami, menguduskan kami, menguatkan kami yang lemah ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, bagi bangsa
Malaysia, bagi seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus mengurapi bangsa-bangsa. Biarlah Engkau terus melawat seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Pulihkan dari segala wabah ini Tuhan, dari segala ancaman resesi ekonomi Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan Engkau membuka setiap tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan Engkau pulihkan setiap bangsa-bangsa. Biarlah seluruh bangsa-bangsa melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang luar biasa, dan setiap lutut akan datang berteluk di hadapan-Mu, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan Allah yang ajaib Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, bagi anggota-anggota KUL Tuhan, biar hari ini semakin setia, semakin cinta akan Tuhan, semakin bergairah mengikuti ibadah-ibadah yang ada, bahkan setiap pertemuan-pertemuan KUL yang ada Tuhan. Biarlah mereka tidak menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah, tapi biarlah mereka semakin cinta akan Tuhan, semakin rindu akan Tuhan. Dan Engkau biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap para anggota-anggota KUL, anggota KUL Tuhan. Biarlah hari-hari ini semakin tambahkan jumlah mereka Tuhan, dan tambahkan setia, berkati juga setiap para pemimpin KUL yang ada Bapa. Berkati Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi, biarlah suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong Tuhan. Hari ini Tuhan Engkau jauhkan dari segala pertentangan, dari perselisihan, dari segala pertengkaran dalam rumah tangga Tuhan. Biarlah keluarga semakin bahagia, keluarga semakin harmonis di dalam Tuhan. Jadi biarlah keluarga-keluarga semakin cinta akan Tuhan, semakin mengandalkan Engkau ya Bapa. Berkati juga setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, dalam setiap pertumbuhan mereka, dalam studi mereka Tuhan Engkau berkati. Biarlah pertumbuhan mereka Tuhan menjadi berkat bagi setiap anak-anak di lingkungan mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka memberi dampak yang baik Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati juga setiap generasi muda Tuhan. Yeremia Tuhan, bahkan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus mengurapi, memperlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari ini mereka semakin setia. Biarlah generasi Yeremia dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Engkau mengurapi setiap generasi Yeremia hari ini Tuhan. Biarlah menjadi generasi yang takut akan Tuhan, jadi generasi yang setia, jadi generasi yang cinta mati-mati akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap pemimpin rohani kami Tuhan, oleh Pak Niko, Pak Johan, Pak Irwan, beserta Pak Winson dan seluruh staf gembala Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Engkau menguduskan setiap mereka Bapa. Tuhan Engkau berkati setiap pelayanan mereka, kemanapun mereka pergi untuk melayani Tuhan. Biarlah di situ dimenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Engkau terus memperluas setiap kapasitas mereka Tuhan, ke kiri dan ke kanan Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengangkat mereka naik dan bukan turun. Tuhan Engkau menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan, kemanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun mereka melangkah Tuhan. Biarlah perlindungan, penyertaan-Mu Tuhan Engkau berkati. Berkati kesehatan mereka ya Bapa. Berkati keluarga mereka, berkati kesehatan keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau biarlah firman yang ditabur Tuhan dapat kami terima, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu memulihkan setiap hati kami, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami mempersembahkan seluruh hidup kami bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menciptakan kami menjadi serupa dan segambar denganmu. Engkau jadikan kami menjadi biji mata-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghormati-Mu. Ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jadikan kami, Tuhan, alat di tangan-Mu. Kami mau lewat hidup kami, Engkau diberkati, Tuhan. Haleluya. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh, ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu Shalom BCM Kuala Lumpur, Shalom BCM Johor Bahru, senang bisa bersama-sama kembali. Saya berterima kasih kepada Pastor Winston dan Ibu, seluruh para pemimpin dan jemaat beserta keluarga masing-masing. Terima kasih saya boleh bersama-sama. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini, hari yang luar biasa, kami boleh datang bersama-sama. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Engkau hadir. Tuhan, biarlah
Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Urapi bibir hamba-Mu, perkataan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Roh Kudus, bantu setiap kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Kami boleh mengerti dan biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar kebenaran firman ini, sehingga setiap kebenaran firman boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan Yesus dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Monique. Saya melayani di Bethany Church Singapura dan di mana Tuhan tempatkan. Dan saya dan suami diberkati dengan 4 orang anak. Yang pertama perempuan, umurnya 20 tahun. Yang nomor 2 laki-laki, kemarin baru 15 tahun. Yang nomor 3 laki-laki lagi. Kemarin juga umurnya 15 tahun, saudara. Dan yang paling kecil perempuan, kemarin juga 15 tahun, jadi mereka kembar 3. Saudara yang dikasihi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Dan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul The Miracle of Love, mujizat kasih. Saudara, ada seorang anak ini sedang ribut sama orang tuanya, sama ibunya, saudara. Ribut-ribut begitu, akhirnya anak ini kesel, dia keluar tinggalin rumah dan dia berjalan dengan hati yang kesel. Cukup jauh dan cukup lama. Tiba-tiba dia mulai merasa lapar dan dia melihat ada suatu kedai yang jual bakmi, saudara. Dia berdiri di situ, dia lihat, dia mau ambil uang, ternyata dia baru sadar bahwa karena dia keluar dari rumah dengan emosi, dengan marah, dia tidak membawa uang. Saudara, tapi anak ini kelaparan dan dia berdiri aja di situ cukup waktu yang cukup lama. Kemudian owner, pemilik dari kedai itu keluar dan samperin anak ini. Dan ibu itu berkata, "Nak, kamu mau beli makanan?" Anak itu bilang, "Iya, saya mau, tapi saya nggak bawa uang," kata anak itu. Kata ibu itu, "Oke lah nak, nggak apa-apa, yuk masuk." Ibu kasih. Lalu ibunya buat makanan, bakmi ya, dikasih ke anak itu. Anak itu makan gitu ya dengan lahapnya. Tapi tiba-tiba anak ini terharu dan mulai meneteskan air mata, saudara. Dan pemilik dari kedai itu memang kebetulan melihat anak itu. Dia bingung, dia samperin lagi, saudara. Dan dia tanya, "Nak, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis?" Anak itu bilang begini, Ibu baik banget sih. Saya baru kenal, udah dikasih makanan gratis. Saya ini sebenarnya lagi kesel sama ibu saya. Saya lagi ribut sama ibu saya, makanya saya pergi." Lalu pemilik restoran itu, pemilik kedai itu berkata, "Kenapa kamu berpikir seperti begitu? Ibu kamu kan yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, yang memberi kamu makan setiap hari. Masa karena hal kecil aja kamu bisa lupa sama kebaikan ibu kamu? Seharusnya kamu yang berterima kasih dan terharu akan apa yang ibu kamu lakukan setiap hari." Waktu anak itu mendengar seperti ini, dia tersentak, dia kaget, saudara. Dia langsung cepet-cepet habisin makanannya, langsung dia pulang ke rumahnya. Dan waktu sampai di rumahnya dia lihat benar, saudara, ibunya sudah menunggu di depan rumah dengan wajah yang khawatir. Dan apa yang ibunya katakan adalah, "Nak, kamu kemana aja? Ayo masuk, nanti masuk angin. Ibu sudah siapin makanan, ayo kamu makan dulu." Anak itu lebih tersentak lagi. Dan saat itu dia tidak tahan dan dia menangis, saudara, dia minta ampun. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini sebenarnya membawa kita
seringkali dalam kehidupan kita juga suka begitu kepada Bapa di surga. Dia telah memberikan yang baik, dia memberikan anugerahnya, dia memberikan kasihnya. Tetapi kita suka lupa akan kebaikan-kebaikan daripada Bapa di surga. Kita kadang mungkin tidak menerima sesuatu dari Bapa di surga. Kita tidak menerima yang kita mau. Langsung kita bisa komplain, menggerutu. Padahal yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya adalah yang terbaik. Saudara, Bapa di surga, Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Begitu mengasihi manusia. Sehingga Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk setiap kita yang percaya. Tidak terkecuali setiap kita yang percaya. Kita tidak memperoleh kebinasaan, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu semua karena kasih-Nya, saudara. Di bulan Desember ini kita diingatkan kembali akan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Dia datang ke dunia yang sudah penuh dengan dosa. Dia datang untuk menebus setiap dosa manusia yang percaya kepada Dia. Karena kasih-Nya begitu besar. That itself, itu adalah the miracle of love. Mujizat daripada kasih Bapa yang tidak terukur. Berapa panjang, berapa dalam saudara yang dikasihi. Dia mau mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Kedatangannya ke dunia mempunyai tujuan untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya. Dan percayalah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerah keselamatan itu. Dan anugerah keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan harga seberapapun. Saudara mau melakukan apa saja untuk mendapatkan anugerah itu tidak bisa. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Waktu kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang untuk saudara dan saya. Wow. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan hanya 2 poin, saudara. Yang pertama adalah kasih Bapa menyelamatkan. Kasih itu menyelamatkan. Seperti cerita tentang anak yang ribut dengan ibunya. Pergi marah-marah. Seringkali dalam kehidupan kita. Kita telah menerima yang begitu luar biasa yang tidak bisa kita balas kepada Bapa. Kita telah menerima perlindungan, telah menerima penyertaan Tuhan, mengalami kebaikan lepas kebaikan. Tapi apakah waktu kita mengalami kekecewaan, apakah kita mundur daripada Tuhan? Saya percaya justru hari-hari ini setiap kita makin lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, makin lebih lagi mengandalkan Tuhan. BCMKL, BCMJB, kalian adalah orang-orang yang luar biasa, yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saya mendengar banyak saudara masuk dalam menara doa, di dalam doa puasa, selalu semangat, berapi-api. Luar biasa, jaga roh itu, jaga api itu. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita, saudara dan saya, pakai hidup kita untuk membawa banyak jiwa-jiwa lebih lagi kepada Dia. Sehingga lebih banyak jiwa-jiwa yang mengalami Yesus, yang mengalami kebaikannya, yang mengalami kasih-Nya. Dan setiap kita, saudara, yes, engkau dipakai Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Karena engkau telah menerima keselamatan, engkau telah menerima kasih Bapa yang luar biasa itu. Dia sangat-sangat mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi saudara dengan saya dengan segala kekuatannya, dengan segala akal budinya, dengan segala hatinya. Itulah kasih-Nya yang tidak terukur. Kasih Yesus untuk setiap kita. Saudara, kasih Bapa yang menyelamatkan itu mempunyai arti yang luar biasa. Coba ya, kalau misalnya nih, saudara dapat berita, ada tiket pesawat murah. Harga kita cuma bayar 50%.
yuk mau nggak pergi ke Jakarta ya, dari Malaysia ke Jakarta, tetapi mesinnya rusak. Jadi nggak jaminan kalau kamu selamat sampai di Jakarta. Kira-kira saudara mau nggak pergi? Saya kira kita nggak ada yang mau pergi. Karena kita nggak mau tiba-tiba setengah jalan, nggak sampai setengah jalan tiba-tiba pesawatnya rusak. Gimana kalau pesawatnya jatuh? Kita nggak bisa selamat, saudara-saudara. Ya, begitu juga mungkin saudara pernah ada yang dengar tentang kapal yang terkenal, namanya Titanic. Kapal itu begitu terkenal pada zamannya, saudara, sampai yang membuat kapal itu berkata, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, kapal itu memang kapal yang sangat mewah pada saat itu. Dan bisa masuk sekitar 3.000 orang di dalam kapal tersebut. Waktu itu banyak ya, 2.000 lebih orang masuk di dalam kapal Titanic. Tetapi saudara-saudara, sekoci kapal penyelamat itu cuman ada sekitar 20 sekoci. Yang satu sekocinya hanya bisa berapa puluh orang. Jadi saudara, yang bisa diselamatkan dengan kapal penyelamat itu hanya setengah 50% daripada orang yang ada. Apa yang terjadi dengan kapal Titanic yang luar biasa itu, yang dikatakan tidak mungkin tenggelam? Perjalanan perdana dari kapal Titanic, apa yang terjadi saudara-saudara? Kapal itu menabrak karang sehingga kapal itu bocor, air masuk ke dalam kapal dan orang-orang banyak sekali yang tidak terselamatkan. Akhirnya mereka meninggal. Saudara yang dikasihi, ini arti keselamatan. Tuhan mengirim Bapaknya, mengirim anaknya yang tunggal. Bapa mengirim anaknya yang tunggal untuk setiap kita yang percaya menerima keselamatan. Dan biarlah kita yang sudah menerima keselamatan itu menjaga keselamatan itu, melakukan dengan takut dan gentar. The miracle of love, kasih Bapa menyelamatkan. Dan poin yang kedua, saudara, waktu kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima keselamatan itu dari Sang Juru Selamat Yesus. Mari kita terima kasih-Nya. Kita membuka hati untuk menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Karena tanpa menerima kasih Bapa dalam hidup kita, kita itu saudara seperti botol yang kosong, yang bocor. Ya, kita melayani tanpa kasih Bapa, apa yang akan terjadi saudara? Yang ada kita mudah capek, kita dalam arti cepat sakit hati, mudah tersinggung, mudah mungkin emosi. Karena apa? Karena kita tidak ada apa-apanya tanpa kasih Bapa. Kasih Bapa lah yang memampukan saudara dan saya melakukan perkara-perkara besar. Kasih Bapa kita perlu alami senantiasa. Karena itu apapun situasi saudara, jangan pernah menjadi lemah. Cari Tuhan lebih lagi. Kalau misalnya kita sedang mengalami goncangan saat ini, let me encourage you. Mari cari Tuhan, mari berendam di dalam hadirat Allah. Biarlah kita mengalami Tuhan, disegarkan kembali dengan kasih Bapa. Terimalah kasih Bapa terlebih dahulu. Karena firman Tuhan mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita menerima kasih-Nya, barulah kita bisa memberi kasih itu. Dengan botol yang kosong, saudara, kita tidak bisa memberi sesuatu memberi air ini kepada orang lain. Karena kosong, saudara. Karena itu biarlah kehidupan kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan kasih Kristus. Datanglah kepadanya lebih lagi. Minta sama Tuhan, cari Tuhan. Rindukan kehadirannya. Dan terimalah. Open your heart, buka hatimu.
Terima kasih Bapa. Dan dengar saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Bukan karena saudara baik, bukan karena saudara sempurna, bukan karena saudara bisa berdoa berjam-jam tiap hari. No, because Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Terimalah kasih itu. Firman Tuhan mengatakan engkau berharga, engkau mulia dan Tuhan mengasihimu. Yes, you are precious. Engkau berharga, engkau mulia. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan kasih Bapa. Terimalah kasih itu. Saudara, jadi yang pertama, kasih Bapa menyelamatkan. Yang kedua, terimalah kasih Bapa. Dan poin yang ketiga yang saya mau tambahkan adalah hiduplah di dalam kasih. Mungkin saudara pernah dengar Mother Teresa, ya, Ibu Teresa yang mendapat Nobel Prize buat kemanusiaan, dan dia memang melakukan banyak hal, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang miskin, dan dia itu sangat dihormati. Kalau misalnya di dalam ruangan banyak presiden-presiden dalam pertemuan, mereka berdiri loh saudara waktu Mother Teresa masuk. Karena dia hatinya begitu mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, dan melakukan segalanya dengan kasih. Dia hidup dalam kasih. Suatu waktu dia diinterview, saudara, dia ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana Mother Teresa supaya kita bisa melakukan seperti apa yang kau lakukan. Dan dia berkata, pulanglah dan kasihilah keluargamu. Kasih dimulai dari keluarga. Kasihlah keluargamu, kasihlah keluarga rohanimu, kasihlah orang-orang yang ada di sekitarmu, kasihilah orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi, saya mau membacakan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Saya baca sampai situ dulu. Ya, orang Samaria yang murah hati. Kita tahu cerita ini, saudara, tapi izinkan saya membacakan kembali untuk saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mau dicobai loh, saudara. Lihat, kita baca terusin ya, ayat ke-26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Siapakah sesamaku manusia, garis bawahi. Ia bertanya kepada Yesus. Dia pengen tahu nih jawaban Yesus apa. Lalu Yesus memberi ilustrasi, memberi sebuah cerita kepada orang ini. Dan Yesus menceritakan, ada seseorang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tapi di dalam perjalanan itu, dia itu dirampok oleh penyamun-penyamun. Diambilin semua yang ada padanya, termasuk bajunya. Bukan hanya itu aja loh, saudara. Dia juga dipukul. Aduh, kasihan banget. Sampai dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Firman Tuhan mengatakan he's lying there. Udah setengah mati, udah gak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara. Mungkin dalam kehidupan kita udah kehilangan kerjaan, mungkin ditinggal orang yang saudara kasihi, udah gitu sakit, uang simpenan saving sudah terpakai semuanya, udah tidak ada apa-apanya lagi. Seperti orang yang terkapar ini. Lalu apa yang terjadi? Ayat ke-31 dikatakan ada seorang imam yang lewat.
Tetapi imam itu hanya lewat saja dan tidak ngapa-ngapain. Lihat gak orang yang terkapar itu? Oh ya, lihat. Kemudian orang kedua, seorang Lewi, dia juga lewat. Dia sempat samperin saudara, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Angkat tangan. Dia tetap jalan terus saudara. Lalu yang ketiga, orang Samaria. Dia datang, dia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia samperin orang yang terkapar itu. Dia lihat ke orang itu. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Dia membantu. Dia menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan pedulinya saudara-saudara. Firman Tuhan ayat 34 dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Saudara, sekarang coba bayangin. Orang Samaria ini bukan dokter loh. Dia tidak membawa alat-alat P3K segalanya, tidak. Tetapi dia membalut lukanya dengan apa? Orang yang terkapar ini udah gak ada baju, gak bisa diambil lagi. Tentunya saudara, saya percaya dia mengambil sebagian dari jubahnya yang dia robek untuk membalut luka orang yang terkapar itu. Dia melakukan dengan apa yang dia miliki. Lalu firman Tuhan mengatakan juga sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saudara, anggur itu ada alkohol, berarti ada antiseptik yang bisa mengobati luka-luka yang ada. Oil, minyak itu disiram saudara kepada luka-luka supaya mengurangi sedikit luka-lukanya. Jadi saudara, anggur itu mungkin dia bawa, tentunya itu milik dia. Dia bawa, mungkin anggur itu akan diberikan oleh temannya atau kepada siapa yang dalam perjalanan orang ini pergi. Atau memang anggur itu dia bawa untuk dia minum. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berikan, dia pakai saudara untuk membantu orang yang terkapar ini. Oil yang ada, minyak yang ada, itu juga minyak yang ada di dalam perjalanan itu dia pakai juga. Seringkali dalam kehidupan kita saudara, hidup di dalam kasih adalah menunjukkan kasih itu, melakukan kasih itu, bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan perbuatan saudara. Kasih itu seringkali berkorban, kasih itu membangun, kasih itu memulihkan, kasih itu mengangkat, kasih itu menyelamatkan, kasih itu menutupi segala kelemahan. Biarlah kita saudara hidup di dalam kasih. Biarlah setiap kita, ya anak-anak Tuhan, kita telah menerima begitu banyak daripada Tuhan. Biarlah apa yang kita telah terima, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai talentamu, pakai apa yang ada di dalam hidupmu, waktumu, kepintaranmu, tenagamu, uangmu, masa mudamu, kesehatanmu, usahamu. Pakai semua untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kita telah menerima the miracle of love. Kasih itu, kasih yang menyelamatkan. Kasih yang kita boleh terima dengan cuma-cuma, yang memampukan saudara dan saya berjalan dengan kekuatan, dengan kasih Bapa. Dan biarlah kita hidup di dalam kasih itu sendiri. Saudara yang dikasihi, kita tahu dari cerita ini orang Samaria tidak hanya berhenti untuk membalut luka dari orang yang terkapar ini, tetapi dia membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya, meminta seseorang pemilik penginapan itu untuk merawat. Dan kemudian saudara-saudara, ayat 36 firman Tuhan berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Saudara yang dikasihi, biarlah kita hidup di dalam kasih, karena itulah yang Tuhan inginkan. Yesus berkata, pergilah, perbuatlah demikian. Perbuatlah kebaikan,
tunjukkanlah kasih. Kita telah memiliki kasih Kristus dalam hidup kita. Jangan simpan sendiri. Biarlah orang bisa melihat, karena saudara dan saya, kita adalah garam dan terang untuk membawa terang Kristus, untuk membawa rasa di dunia ini, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan. Saya percaya saudara, setiap kita yang memakai kasih Kristus akan membawa dampak dimanapun saudara dan saya ditempatkan. Saya tutup dengan cerita ini. Ada seorang anak yang sedang berjualan. Dia jualan kue-kue basah. Tapi anak ini ada kelemahan. Dia buta saudara. Tapi dia jual kue-kue basah pada hari itu. Dan pada waktu dia berjualan, ada seorang bapak yang lagi berlari-lari dengan cepat-cepat. Mungkin takut ketinggalan kereta api. Karena dia emang anak ini berjualan di stasiun kereta api. Menyenggol meja anak itu, kue-kuenya hampir semua jatuh. Saudara tahu kue basah jatuh yang gak bisa dijual lagi dong, gak bisa dimakan. Tapi ada seorang ibu yang melihat kejadian itu dari kejauhan. Lalu ibu itu sebenarnya mau pergi, udah mau pulang. Dia berbalik saudara, dia samperin anak itu. Dan dia bilang, "Nak, itu kuenya, semua yang kamu bawa hari ini, ibu beli ya." Anak itu kaget, "Ibu, tapi kue-kuenya udah jatuh." "Tidak apa nak, saya beli semuanya." Lalu ibu ini memberikan uang, bahkan diberikan uang lebih. Anak itu begitu kaget dan terharu. Anak itu memegang tangan ibu itu dan berkata, karena dia buta, dia bilang, "Aduh ibu, engkau baik sekali. Apakah engkau Allah? Apakah engkau malaikat? Saya belum pernah ketemu orang sebaik itu." Saudara yang dikasihi, apa yang ibu itu lakukan mungkin tidak ada apa-apanya untuk ibu itu. Tetapi untuk anak yang buta ini, apa yang dilakukan oleh ibu itu untuk dia adalah hal yang begitu besar, yang begitu berarti. Dan memang saudara, ternyata anak itu biasanya tidak berjualan. Anak itu harus berjualan sendiri karena ibunya sedang sakit. Dan dia terpaksa berjualan sendiri karena harus menebus untuk obat ibunya saudara. Seringkali hari-hari ini kita telah menerima the miracle of love, kasih Bapa itu. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Biarlah kasih Bapa yang telah kita terima, yang telah memenuhi kehidupan kita, bahkan minta sama Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Biar kasih itu luber saudara dalam hidupmu, luber, supaya setiap kita dipakai lagi untuk membawa kasih di dunia yang banyak luka hati, dunia yang gelap yang membutuhkan Yesus, yang membawa perlu terang Kristus. Saudara adalah rekan sekerja Allah. Mari saudara, kasih Bapa yang ada dalam hidupmu membangun orang lain. Kasih Bapa yang ada dalam hidupmu mengangkat orang. Kasih Bapa yang ada dalam hidupmu membawa orang ke dalam pengharapan di dalam Kristus yang tidak mengecewakan. Kasih Bapa yang kau tunjukkan kepada orang memuliakan nama Yesus. Saudara yang dikasihi, biarlah hari-hari ini kita mengerti artinya keselamatan. Dan biarlah setiap kita menerima keselamatan itu secara pribadi. Bukan karena orang tua telah menerima Yesus, kita ikut saja sebagai anak daripada orang tua karena memang orang tua ada Kristen. No. Alami keselamatan itu secara pribadi dan terimalah kasih Bapa. Dan waktu kita menerima kasih Bapa, hiduplah di dalam kasih itu senantiasa. Sehingga seperti Yesus berkata, "Pergilah dan lakukanlah itu." Pergilah kemana Tuhan utus saudara, lakukan dengan kasih. Saya berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh sungguh menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita saudara dan saya. Dan hari-hari ini Tuhan memakai setiap kita lebih lagi untuk membawa kasih Kristus di dunia yang begitu gelap.
Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Rabbashiti kirabahata. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kasih-Mu sungguh luar biasa, kami telah menerima mujizat kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga setiap kami yang percaya, kami tidak binasa, tapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau lahir ke dunia menjadi juru selamat bagi dunia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah menjadi juru selamat dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, kami boleh lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu, menerima kasih-Mu dan hidup di dalam kasih. Sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan, sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus. Pakai hidup setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Pakai hidup kami untuk perpanjangan tangan-Mu, pakai hidup kami untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pakai hidup kami untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepadamu ya Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Engkaulah kami boleh menerima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. BCM KL, BCM JB diberkati luar biasa. Pakai hamba-hamba-Mu, bawa mereka terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Melalui hidup mereka Tuhan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan lewat ibadah kita dari awal sampai akhir. Firman Tuhan, pujian, penyembahan membuat kita senantiasa mengalami kasih Tuhan, hadiratnya. Dan boleh Bapak Ibu Saudara kasih shalom kepada yang ada di sekitar saudara, yang bersama dengan saudara, atau arahkan tangan ke layar di handphone saudara, atau di laptop saudara, atau di televisi yang saudara buka. Mari katakan shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Jangan lupa untuk menjaga SOP kesehatan saudara di tengah-tengah pandemik yang masih belum selesai ini. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjauhi keramaian saudara, menghindari keramaian, dan juga senantiasa jaga kesehatan, tidur yang cukup, imun tubuh dinaikkan saudara. Dan tentu tetap percaya Mazmur 91 menjadi bagian kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Satu informasi penting, jangan lupa kita akan masuk puasa raya di akhir tahun ini dari tanggal 7 Desember sampai dengan 27 Desember saudara. 21 hari kita mau berdoa untuk masuki tahun 2021, berdoa untuk Indonesia, bangsa-bangsa, berdoa untuk keluarga saudara. Mari ajak keluarga saudara, teman-teman, anggota KUL untuk kita masuk puasa raya ini 7 sampai 27 Desember. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Buka kedua tangan saudara, siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadikanlah keluargamu, jadikanlah sahabat-sahabatmu menjadi murid Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan kepada sekalian saudara hari ini sampai selama-lamanya. Mari ikuti doa saya, katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami sungguh merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara.